mengenai bagaimana membuat anggaran perusahaan jasa. Kita akan ulang sedikit mengenai kasusnya. Michael adalah seorang konsultan jasa yang membuka usaha jasa di Sydney, jasa konsultasi selama tahun 2009 yang berakhir 2009. Klien-klien Michael direkomendasikan dirujuk oleh Departemen Kesehatan, kemudian mempunyai target jam konsultasi dalam periode yang berakhir 30 Juni 2009. Di sini target bulan Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 dan yang akan berakhir Juni 2010 ya. Juli mempunyai target penjualan 90 jam, Agustus 80 jam, September 95 jam, Oktober 92 jam, November 88 jam, dan Desember 98 jam. Untuk 2010, Januari 60 jam, Februari 120 jam, Maret 100 jam, April 78 jam, Mei 85 jam, dan Juni 80 jam. Jadi total dalam satu tahun anggaran adalah 1066 jam. Rata-rata rate atau tarif konsultasi per jamnya adalah $75. Dan diharapkan tarif ini atau rate ini akan naik mulai dari Oktober 2009 sampai dengan akhir periode itu 8%. Jadi dari 75 naik 8%. Sebagai perbandingan dari periode-periode awal tahun ya, Michael itu berharap bahwa pada akhir 2010, akhir periode anggaran 2010 yaitu 30 Juni 2010 akan ada peningkatan jam 4% pada awal semester pertama atau pertengahan tahun pertama dan 5% pada pertengahan tahun kedua. Untuk penghitungan jam ini silakan dibulatkan ke dalam jam penuh ya. Michael juga membuat perencanaan mengiklankan pada surat kabar dan berharap dengan iklan itu menghasilkan ada penambahan 80 jam konsultasi selama 1 tahun. Di mana 80 jam ini akan dibebankan 45% pada awal tahun anggaran atau pertengahan awal tahun anggaran atau semester pertama tahun anggaran dan 55% atau sisanya pada tahun anggaran yang kedua atau 6 bulan keduanya. Untuk itu maka diharapkan penambahan pada awal semester pertama atau semester 1 di tahun anggaran ini dialokasikan kepada waktu selama 6 bulan dan dibebankan sama ya. Anda diminta untuk menyiapkan anggaran penjualan selama 12 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan yang paling utama adalah untuk tahun 2009 itu dirinci setiap bulan dan pada pertengahan semester atau pada semester pertamanya dan untuk semester keduanya cukup dengan totalnya saja. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan penyusunan anggaran ini? Penyusunan anggaran ini bagaimana cara menyelesaikannya? Berikut adalah cara penyelesaiannya. Bagaimana cara menghitung jam utama? Ya, jam utama artinya target utama pada semester 1. Ya. Diharapkan pada akhir 30 Juni 2010 itu ada sampai dengan akhir 30 Juni 2010 itu ada peningkatan. Pada semester pertama 4% dan semester kedua ada 5%. Untuk penghitungan jamnya dibulatkan penuh. Jadi Juli itu 90 jam ya targetnya. Maka kalau naik 4% menjadi 94 jam. Artinya 90 dikalikan 104%.
Agustus juga demikian sampai dengan Desember. Ya. Semua target-target ini akan naik 4% pada semester 1. Sehingga Juli sampai dengan Desember totalnya akan menjadi 566 jam. 566 jam. Ini pada semester pertama. Jam tambahan. Karena akibat daripada iklan tadi ada jam tambahan itu 80 jam. Teralokasikan pada semester 1 adalah 45%. Jadi 80 jam ini teralokasikan 45%. Dari 80 jam itu 36 jam. 45% dari 80 itu ketemu 36. Dan dibebankan selama 6 bulan. Ya, dibebankan selama 6 bulan. Dan jamnya ini adalah rata ya, selama 6 bulan ini. Kalau 36 dibagi 6 berarti setiap bulan ada penambahan 6 jam. Ini jam penambahannya, Juli 6 jam, Agustus 6 jam, sampai dengan juga Desember 6 jam. Totalnya 36 jam. Pada semester kedua atau semester kedua ini mulai dari Januari sampai dengan Juni 2010, maka akan ada kenaikan 5%. Semester 1 adalah 4%, semester 2 ini 5%. Jamnya juga dibulatkan penuh. Ya. Maka Juni itu, Januari itu 60, naik 5% menjadi 63. Kemudian Februari 120 naik 5% jadi 126. Dan seterusnya sampai dengan akhir periode 30 Juni 2010, total kenaikan atau total jam yang akan didapat secara reguler atau secara normalnya adalah 549 jam itu pada semester kedua. Kemudian bagaimana cara menghitung jam tambahannya? Pada semester kedua ini tadi 55% dari 80 ya. 80. Jadi 50% dari 80 jam penambahannya ketemunya 44 jam. Totalnya selama 6 bulan itu 44 jam. Sebenarnya tidak ada permintaan untuk dialokasikan setiap bulan, tapi kalau digambarkan bisa juga setiap bulan itu bisa 7, tapi ada juga yang 8. Jadi kalau 7 kali 6 42, maka dalam 2 bulannya ada yang 8. Totalnya jadi 44 jam. Nah, sekarang bagaimana menghitung rate-nya? Rate normalnya itu adalah 75 dolar. Dan diharapkan mulai 1 Oktober 2009 itu ada kenaikan 8%. Berarti 75 dikalikan 108%. Maka rate-nya pada Juli, Agustus, September itu adalah 75. Oktober, November sampai dengan Juni itu akan menjadi 81. Oke, selanjutnya adalah apa yang diminta oleh kasus ini. Anda diminta untuk membuat fee budget atau anggaran pendapatan atau anggaran perolehan fee pada akhir Juni 2010. Nah, jam normalnya adalah Juli, Agustus, September, dan Desember tadi 566 dikalikan rate-nya, ya, mulai dari Oktober dikalikan 108% atau 81. Totalnya adalah pada semester pertama 44.190 dolar. Jam tambahannya 36 jam dengan tarif dengan rate yang sama dari semester pertama. Total tambahannya adalah 2.808 jam. Total target omset selama semester pertama adalah 46.998 dolar. Sedangkan pada semester kedua tadi, total jam utamanya adalah 549 jam, dikalikan dengan tarif normalnya 81 dolar, maka 44.469. Kemudian jam tambahannya adalah 44, dikalikan 81 dolar, 3.564 dolar. Jadi totalnya adalah 48.033 dolar atau 48.033 dolar. Sehingga dalam 1 tahun untuk total jam utamanya adalah 1.115 dengan total omset 88.659 dolar. Sedangkan jam tambahannya adalah 80 jam
dengan total omset 6.372 dolar. Sehingga total pendapatan yang ditargetkan oleh Michael ini selama tahun anggaran 2009-2010 adalah 95.031 dolar. Demikian ini yang disebut dengan menyusun anggaran pendapatan, ya, anggaran pendapatan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ya, kalau ada hal yang kurang jelas boleh ditanyakan. Jangan lupa tanggapannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.